Halo, Assalamualaikum. Pernah nggak sih kalian ketika pas masih kecil, kalian ditanamin sama orang tua kalian kalau makan harus pakai tangan kanan ya? Terus juga kalau misalkan terima pemberian barang dari orang, diterima pakai tangan kanan dan kita harus bilang terima kasih. Atau enggak, kalian pernah nggak sih ketika masih kecil kalian disuruh salim sama orang yang lebih tua dari kita, padahal kita sendiri nggak kenal? Gitu. Nah, itu dinamain dengan sosialisasi. Ya, sekarang kita akan bahas tentang sosialisasi. Kebanyakan masyarakat umum itu suka keliru dengan yang namanya sosialisasi. Kita selalu kadang dibilang sama orang tua kita atau orang-orang terdekat kita, ketika misalkan kita di rumah aja, kita dibilang, sana sosialisasi sana di luar bareng sama teman-teman. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang berbeda. Jadi, sosialisasi itu adalah bentuk dari interaksi. Nah, kalau yang tadi itu dinamain dengan interaksi atau bersosial. Nah, sebenarnya sosialisasi itu apa sih? Sosialisasi itu sebenarnya adalah penanaman nilai dan norma dari apa-apa yang ada di masyarakat. Kayak gitu. Nah, kalau menurut Peter L. Berger atau seorang sosiolog asal Eropa, dia bilang begini, sosialisasi itu sebenarnya adalah proses seorang anak supaya dia bisa terlibat di masyarakat. Nah, jadi itu poinnya sebenarnya adalah sosialisasi adalah proses belajar seorang anak melalui nilai dan norma agar dia bisa siap terjun ke masyarakat, kayak gitu. Nah, terus sosialisasi itu sebenarnya penting atau enggak sih? Nah, sosialisasi itu penting banget buat manusia, penting banget buat individu. Kenapa penting? Karena sebenarnya sosialisasi itu bisa menggambarkan seorang individu sebagai manusia yang berada di dunia sosial yang kita diami kali ini. Nah, kalau dilihat-lihat nih, sebelumnya kita mungkin pernah belajar tentang perspektif fungsionalisme, konflik, dan juga interaksionisme simbolik. Kita bisa ngelihat sosialisasi buat individu melalui perspektif yang ada di sosiologi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang udah kita pelajarin. Yang pertama nih, sosialisasi menurut struktural fungsionalis, ini sosialisasi itu penting banget untuk nanemin nilai dan norma ke generasi-generasi selanjutnya. Istilahnya kayak ngelanjutin peradaban yang udah ada sebelumnya, ngelanjutin budaya yang udah ada sebelumnya. Nah, terus kalau misalkan berdasarkan perspektif konflik, dia melihat kalau sosialisasi ini sebenarnya melanggengkan dari ketidaksetaraan. Kenapa bisa melanggengkan ketidaksetaraan? Karena nilai dan norma itu diterapkan ke masyarakat yang berbeda dari masyarakat yang lain. Jadi misalkan ada nilai dan norma yang berbeda nih di suatu wilayah. Nah, tapi nilai dan norma itu diterapkan di wilayah lain yang istilahnya ya kurang cocok gitu kalau menurut perspektif konflik. Dan ini melanggengkan hal-hal yang tidak setara gitu untuk masyarakat. Kayak gitu. Nah, terus juga menurut interaksionisme simbolik. Nah, sosialisasi ini sebenarnya bentuk dari interaksi yang benar-benar memiliki simbol, memiliki makna kepada individu. Karena sosialisasi ini ternyata membentuk suatu individu untuk bisa berinteraksi, untuk bisa terjun langsung beraktivitas di masyarakat. Nah, sosialisasi itu sebenarnya punya bentuk-bentuknya loh. Yang pertama ada sosialisasi primer, kemudian yang kedua ada sosialisasi sekunder. Kita lihat primer dan sekunder. Kalau dilihat dari namanya, primer itu berarti biasanya awal-awal ya, yang penting banget dan juga yang biasanya kita dapat secara langsung gitu. Nah, apa sih sosialisasi primer ini? Jadi sosialisasi primer ini biasanya terjadi di keluarga. Sosialisasi primer itu sosialisasi yang paling pertama kita dapat ketika kita masih bayi gitu, ketika kita masih kecil, ketika kita dari lahir kita disuruh kayak tadi untuk misalkan berterima kasih ketika menerima barang dari orang atau kita makan pakai tangan kanan gitu. Nah, itu sosialisasi primer. Kemudian yang kedua ada sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi sekunder ini dia datangnya dari luar keluarga. Kalau sosialisasi sekunder itu lanjutan dari sosialisasi primer. Itu ada di mana aja sih sebenarnya? Ya di luar dari keluarga. Kalau tadi sosialisasi primer itu ada di keluarga, kalau sekunder itu bisa ada di sekolah, bisa ada di masyarakat nih, di lingkungan kita,
Kemudian juga bisa juga di media massa, kita bisa dapat sosialisasi dari media massa gitu. Nah, kalau dilihat dari pihak-pihak mana yang nanamin sosialisasinya berdasarkan bentuk-bentuk sosialisasi tadi, kita bisa lihat kalau misalkan sebenarnya ada 4 agen utama yang nanemin sosialisasi kepada seseorang. Yang pertama tadi ya, keluarga. Keluarga ini adalah pihak atau agen yang paling pertama menanamkan nilai dan norma pada kita gitu, pada manusia. Itu sebagai modal supaya bisa terjun ke masyarakat. Kayak gitu. Terus di keluarga juga macam-macam kan, ada ayah, ada ibu, ada kakak atau adik gitu, bahkan yang bisa nanemin nilai atau norma baru gitu pada kita. Nah, terus ada teman sebaya. Nah, contoh dari sosialisasi teman sebaya tuh apa sih? Oke, contohnya gini. Ketika kalian bersekolah, terus kalian punya teman, punya ikut organisasi kayak gitu. Nah, kalian kan istilahnya berinteraksi tuh. Jadi sosialisasi tuh terjadi karena berinteraksi. Nah, ketika kalian berinteraksi, ngobrol sana sini, lama-lama kalian bisa punya skill untuk bisa berbicara dengan baik dan benar gitu, supaya enak didengar pada orang lain kayak gitu. Seenggaknya kalian bisa belajar untuk lobby dikit gitu untuk pada seseorang yang kalian nggak kenal kayak gitu. Jadi intinya adalah salah satu sosialisasi dari teman sebaya ya melatih kita ngobrol pada orang yang bahkan kita nggak kenal sama sekali kayak gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga ada sekolah. Nah, sekolah ini tadi ya salah satu agen yang menanamkan sosialisasi secara sekunder. Nah, di sekolah ini tuh sebenarnya kita nggak belajar mata pelajaran yang udah ditentukan doang loh, kayak misalkan matematika, sosiologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nggak cuma itu aja, tapi juga kita ditanamin nilai-nilai dan norma yang ada. Contohnya, biasanya kalau misalkan di sekolah-sekolah itu selalu diterapin yang namanya 5S. Ada senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu tuh sebenarnya nilai-nilai atau norma yang ditanemin oleh sekolah tanpa melalui pelajaran yang udah ditetapkan sebelumnya kayak gitu. Intinya adalah itu adalah bentuk sosialisasi baru kepada murid-murid yang ada di situ gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih, ada media massa. Akhir-akhir ini ketika misalkan kita lagi ada pandemi Covid kayak gini, media massa tuh penting banget buat menanamkan nilai-nilai baru kepada masyarakat. Buktinya apa? Banyak banget sekarang ini, bahkan hampir semua orang pakai masker ketika sedang beraktivitas di luar ruangan. Kenapa kayak gitu? Karena di sini pemerintah melalui media massa menanamkan nilai-nilai baru gitu, nilai-nilai kesehatan dan kebersihan supaya istilahnya tercegah dari wabah yang ada kayak gitu. Nah, akibatnya apa? Di sini melalui media massa, melalui agen media massa, orang-orang pada akhirnya menggunakan masker untuk beraktivitas di luar ruangan kayak gitu. Dan juga ada satu lagi, cuci tangan. Itu salah satu bentuk sosialisasi lewat media massa. Coba kalau misalnya nggak ada media massa, mungkin ya kita nggak bakalan pakai masker, kita nggak bakalan rajin-rajin cuci tangan, atau bahkan kita keluar-keluar ya main keluar aja nggak hati-hati, dan bahkan kita serampangan gitu untuk beraktivitas di luar ruangan. Jadi mungkin itu aja materi sosialisasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa nambah pengetahuan kamu. Sekian, Assalamualaikum.